Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ketemu lagi di channel kita. Kita lanjutkan bagaimana teknik kita membuat tulisan dengan teknik parafrase bagian yang kedua. Nah, di bagian kedua ini akan kita lakukan apabila kita ingin menyajikan kembali kalimat orang lain atau yang kita rujuk dengan kalimat dan pemahaman kita. Jadi bagian yang pertama itu kita ambil dari tabel, gambar. Tapi yang kedua, bagian kedua ini kita akan menulis kalimat orang lain dengan kalimat dan pemahaman kita. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama, beri tanda pokok-pokok ide kalimat. Jadi kalimat orang itu pasti ada pokok-pokok kata, ide, dan kalimat itu kita beri tanda. Kemudian pahami makna kalimat itu. Setelah itu buat kalimat sendiri sesuai dengan pemahaman kita. Baik, tidak usah terlalu lama, kita akan coba. Misalnya saya sudah punya artikel seperti ini. Artikel jurnal seperti ini. Jurnal ini jurnal apa ini? International Journal of Public Administration. Ya, judulnya ini Organizational Commitment, Job Satisfaction, Attitude toward Organizational Change, a Study in the Local Governance. Nah, misalnya kita akan ambil dari tulisan ini ditulis oleh Darwis Abdurrahman Yusuf. Tahun berapa ini ya? 2016 ya, agak lama ya. Tapi nggak apa-apa, ini hanya untuk latihan saja. Misalnya saya sarankan untuk teman-teman semuanya, kalau kita mengambil referensi, khususnya kalau kita ingin membangun model, membangun konsep begitu ya, model empiris yang akan kita bangun, maka sebaiknya kita ambil dari result ya, dari hasil temuan ya. Nah, contohnya dalam ini adalah finding and discussion. Nah, misalnya saja kita mau ambil ini. Nah, ini oke, misalnya ini ya. Kalau kita bahasa Inggris kita kan susahnya, kita itu kan bahasa Inggrisnya agak sulit begitu memahaminya. Kita pakai saja Google Translate ya. Misalnya kita pakai Google Translate, kita ke Google Translate, kita masukkan ke sini, kita paste. Nah ini ya, kita sudah ketemu ini translate-nya. Nah, supaya translate ini tulisannya lebih tertata, maka ini sebaiknya kita copy paste dulu ke Notepad ya. Kita copy paste di sini ya, kita copy lagi ke Word. Ya, gini. Nah, ingat tadi yang pertama, pokok-pokok ide yang penting dari kalimat ini ya. Oke, yang pertama, di sisi lain rendahnya kepuasan. Ini terjemahan Google Translate ya, tapi makanya nanti kita ini saja. Kita coba pahami. Tentu ini terjemahnya kadang-kadang agak membingungkan, tapi ya coba nih kita pahami ya. Di sisi lain rendahnya kepuasan terhadap gaji, promosi. Nah, ini misalnya, ini kan berarti kepuasan ini, atau ini saya besarkan sedikit ya. Rendahnya kepuasan terhadap gaji dan promosi ya, tidak boleh diabaikan, karena rendahnya kepuasan terhadap aspek pekerjaan tersebut diperkirakan akan mengakibatkan beberapa kekurangan. Oke ya, mengakibatkan kekurangan atau menurun seperti kinerja yang rendah.
komitmen organisasi yang rendah, ketidakhadiran yang tinggi. Oke, ini kok ada 2 ya. Dan niat untuk berhenti atau turnover. Tidak boleh diabaikan karena rendahnya kepuasan terhadap oke ya, misalnya ini kita ya. Nah, tulisan ini sebetulnya ini tulisan kita ya, atau ini para frase kita. Tulisan kita menjadi begini. Tulisan ini mengatakan begini, bahwa kalau hanya ada kepuasan terhadap gaji dan promosi ini rendah, maka ini akan berdampak terhadap kinerja, kemudian komitmen, kemudian ada ketidakhadirannya tinggi, dan karyawan itu akan niat berhenti dan turnovernya yang tinggi. Nah, mungkin kita buat tulisan kita begini. Rendahnya kepuasan karyawan terhadap gaji dan promosi perusahaan dapat mengakibatkan dampak yang tidak menguntungkan bagi perusahaan. Ya. Nah, misalnya kita buat 2 kalimat ya. Misalnya ini kita buat 2 kalimat. Dampak yang kemudian kepuasan karyawan atau langsung saja begini, dampak dari rendahnya kepuasan karyawan tersebut dapat berwujud kinerja karyawan yang menurun, ya. Terus komitmen organisasi yang rendah, ya. Kemudian prosentase ketidakhadiran meningkat, ya. Terus apa lagi, niat ini munculnya niat untuk berhenti bekerja dan pindah dari pekerjaan
yang sedang digeluti atau apa ini ya, pindah dari pekerjaan yang sedang pindah dari pekerjaan. Nah, jangan lupa kita ambil referensinya. Tadi siapa ini ya? Dari Darwis Abdullah Yusuf. Oke, ini kita ambil referensinya. Nah, ini ya. Oke, gini. Ya. Nah, begini teman-teman. Oke, nah. Caranya begini. Jadi dari satu tulisan begini, satu kalimat begini, kita bisa buat, kita bisa memparafrase dengan cara kita begini. Caranya sekali lagi, beri tanda poin-poin kalimatnya, kemudian pahami ini, setelah itu tulis dengan cara kita. Nah, ini bisa kita coba, ini ya kita coba cek plagiarismenya. Oke, misalnya yang atas ini kita hapus, ini juga kita hapus saja, ini kita simpan ya. Oke, kemudian kita coba cek pakai Turnitin ya. Bentar. Turnitin. Oke, kita submit ke sini. Coba parafrase yang 3 ya. Terus tadi apa namanya? Parafrase kedua. Oke. Ya. Parafrase kedua. Oke, upload. Oke. Ya. Confirm. Return to assignment list. Oke, kemudian kita tunggu ya. Kita tunggu sampai nanti proses ini selesai. Oke. Nah, teman-teman, ini sudah selesai prosesnya. Kita lihat view-nya. Nah, ini ya. View-nya 0. Ini hasilnya. Turnitin. Nah, ini ya. Hasilnya 0. Jadi ini bebas plagiarisme. Caranya begitu. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Kalau ada usulan tentang pembahasan sesuatu, boleh silakan tulis di kolom komentar di bawah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.